tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, qabla bidayati andirisatana al-yawm hadza hayya bina naqra'ul Qur'an. Hayya bina naqra'u bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Tayyib, ukhti khairun nisa, jayidah, syukran kathiran. Nahnu nastamir ta'allumana fi hadzal yawm stadium general, maknahu al-liqa al-awal, al-liqa al-thani bil amsi anil wa asar. Ustazah, suaranya putus-putus. Al-fain laisa sanah ya al-man WA boleh ya. Suara teman-teman dengar suara saya, tapi saya tidak dengar suara. Halo? Ya, sudah ya? Sudah terdengar suara saya? Terdengar, sudah. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Sudah?
Sudah. Sudah. Ya baik. Ya baik. Ya sudah dimulai saja ya. Ya teman-teman yang belum bisa masuk silahkan dicoba lagi. Mungkin di daerah ya dekat sini kurang bagus ya. Ya baik. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Kalau ada gangguan lagi ya kita tunggu lagi, coba lagi ya. Baik, hari ini pembahasan kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya. Yang pertama kita penyampaian RPS. Yang kedua ini berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu kita akan menelaah kurikulum ya. Nah, sebelum menelaah kurikulum, kita harus kenal dulu ya dengan kurikulum yang sedang berjalan, yaitu kurikulum 2 ya, kurikulum nasional, kurikulum 2013. Adapun kajian kita hari ini bagaimana konsep kurikulum ya, dari sudut rasionalisasi perubahan kurikulum, elemen perubahan kurikulum, standar isi, strategi pelaksanaan kurikulum, dan main setting daripada konsep kurikulum 2013 ya. Nah, adapun metode pembelajaran kita ini teman-teman yang utama adalah ya teman-teman sendiri ya sebagai discovery, sebagai penemu ya. Kemudian juga keaktifan teman-teman juga di sini utamanya di metode pembelajaran adalah teman-teman. Namun di sini selain itu juga expository ya, expository teaching ya yang akan dimulai dari saya, kemudian dan akan didalami oleh teman-teman sendiri ya. Dan tugasnya adalah tugas menyimak ya perkuliahan kali ini, kemudian kita kembangkan juga dengan beberapa pertanyaan sehingga menjadi diskusi dari kita ya, antar kita berdiskusi. Nah, jangan lupa selalu membuat laporan ya, tulisan teman-teman berupa kesimpulan atau berupa catatan-catatan penting ya di pertemuan ini. Nah, ini dibuat sebuah laporan masing-masing ya. Begitu teman-teman. Hari ini perkuliahan kita. Sudah terlihat tadi RPS-nya ya? Ya. Sekarang pertemuan ketiga sebetulnya ya, ketiga. Pertemuan ketiga, dihitungnya pertemuan ketiga. Jelas suara saya? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas ya? Ya, baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kita akan mengkaji konsep kurikulum 2013 ya. Dan teman-teman sekarang dari konsep kurikulum 2013 itu sekarang 2021 ini sudah mulai dikembangkan ya. Kurikulum 2013 ini mulai akan dikembangkan, disempurnakan ya, atau diganti ya. Tapi makna diganti bukan berarti kita menghilangkan keseluruhan dari bagian atau bangunan-bangunan kurikulum sebelumnya yang sudah kita rintis ya, mulai dari kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum 2013. Nah, di sini di kurikulum di tahun 2021 ini sudah mulai diuji cobakan ya terhadap sekolah-sekolah penggerak dari kurikulum baru, yaitu kurikulum prototype ya, prototype kurikulum. Dasarnya adalah dari sempurnakan dari kurikulum 2013 dan karena latar belakang dari loss learning ya,
learning loss yang selama kurang lebih 3 tahun ini bangsa Indonesia, negara Indonesia merasakan ada sesuatu yang hilang ya. Ada beberapa bagian yang hilang dari kurikulum yang banyak tidak tercapai begitu katanya ya. Tapi untuk kurikulum prototipe nanti ini akan disampaikan di awal setelah UTS ya. Kalau sekarang ini kita pengenalan kembali, walaupun teman-teman juga sudah mengenal, mereview kembali ya, mengingat kembali kurikulum 2013, satu pertemuan saja ya, dan nanti kita banyaknya menelaah ya, menganalisis, jadi kita banyaknya praktek sebetulnya ya, teori juga ya, teori 50%, harus idealnya seperti itu, prakteknya ya kerjaan kita menelaah begitu, menelaah kurikulum, menelaah bagian dari kurikulum yaitu bahan ajar ya. Dan sekarang ya tentunya kita harus memahami ya, mereview kembali apa itu kurikulum 2013 ya, konsepnya seperti apa. Ya, coba Uti Anissa Nur Arifah, apakah sudah mengenal kurikulum 2013 sebelumnya? Apakah sudah ada pembahasan di dalam mata kuliah? Uti Anissa Nur Arifah, bagaimana? Belum, sudah. Halo? Belum, sudah. Belum. Sebelumnya apa Uti Anissa sudah belum? Belum. Belum, sudah. Belum apa sudah? Oh ya, baik. Ya, sebetulnya sih dibilang belum juga ya mungkin karena belum keseluruhan ya, dibilang sudah juga pasti di setiap mata kuliah pasti ada ketersinggungan dengan kurikulum 2013 ya. Maka pada kesempatan ini karena pekerjaan kita di mata kuliah kita ini telah kurikulum, maka kita harus mengenal dulu sekilas tentang kurikulum 2013. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian hari ini saya akan menyampaikan tentang itu, dan saya akan menggunakan materi yang pernah saya dapatkan waktu itu tahun 2013 ya, 2013 akhir. Itu berkaitan dengan sosialisasi kurikulum 2013 bagi guru ya di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya pakai materi itu ya. Ini untuk mempermudah apa yang didapatkan dari materi dari kurikulum 2013 yang sumbernya adalah dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013 ya. Ya baik, saya akan share materi konsep kurikulum ini. Sudah terlihat? Belum, sudah. Sudah terlihat? Sudah. 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 Sudah terlihat belum? Sudah, Ustazah. Sudah. Sudah terlihat? Sudah, Ustazah. Halo? Sudah, Ustazah. Uti Anissa bisa mendengar saya? Bisa, sudah. Jelas. Ya, sudah terlihat? Udah ya? Oh iya, ya baik. Ya, nah ini materi kita ya, konsep kurikulum 2013. Ini saya memakai bahan materi yang pernah saya dapatkan ya. Jadi saya share kepada teman-teman. Ini sekilas saja, satu pertemuan saja. Ya, kita lanjutkan.
Nanti kalau tidak jelas berikan kode ya. Karena ini sinyalnya mungkin ya. Nah, ini teman-teman, kurikulum 2013 ini identik dengan kurikulum pengembangan ya, bukan berarti kurikulum sebelumnya dihilangkan begitu saja ya. Ini pengembangan dari kurikulum KBK dan kurikulum KTSP terus disempurnakan ya, semakin manusiawi, semakin baik, semakin bagus, sehingga pada 20 kemarin sampai sekarang ini sudah dirumuskan, diuji cobakan, yaitu pengembangan dari kurikulum 2013, yaitu kurikulum prototipe. Sekarang karena kita sedang berjalan kurikulum 2013 ini, nah kita mereview kembali ya, baru saja kita mereview dan sebentar lagi tahun depan itu akan launching kurikulum, yaitu kurikulum prototipe ya. Nah ini teman-teman bagaimana daripada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu rasionalisasi perubahan kurikulum, elemen perubahan kurikulum, kemudian standar isi, dan strategi pelaksanaan kurikulum, sampai kepada senada dengan ruh kurikulum 2013 ya. Berikutnya ini berdasarkan kurikulum 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11. Rencana, tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kalau kita berbicara kurikulum, ya ini perjalanan yang panjang. Dan apa sebagaimana tadi saya sampaikan, perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan ya. Terus ada perkembangan industri ya, apalagi sekarang kita sudah berada di industri 4.0 ya, atau segera kepada 5.0 ya. Nah, maka pendidikan pun seiring sejalan harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada ya. Nah, di sini ini sebuah langkah pelanjut ya, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi ya, yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 sampai ke 2013 ya, yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini definisi kurikulum ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Seperangkat rencana ya. Ya, itu saja sekilas ya, karena masih banyak yang harus disampaikan. Berikutnya ini kaitan dengan konsep kurikulum 2013. Kalau ini sekilas ya, ini pendekatan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan pada KBK tahun 2004 dan KTSP 2006. Jadi dulu itu standar isi itu adanya dari berbagai mapel ya. Kemudian dari berbagai mapel itu turun menjadi standar kompetensi lulusan, kemudian turun menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka jadilah
standar isi ini menjadi standar kompetensi lulusan ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 ini diturunkan dari kebutuhan ya, bukan dari mapel kemudian turun, tapi kita butuh apa? Apa yang harus kita capai dari mata pelajaran tersebut gitu ya. Kemudian konsep kurikulum ini ada beberapa tantangan ya, tantangan baik itu internal ataupun eksternal. Nah, ini tantangan internal adalah memang sebuah keharusan ya, bahwa pendidikan itu mengacu kepada beberapa standar pendidikan ya, diantaranya ada 8 standar. Nah, ini calon guru harus mengetahui apa 8 standar pendidikan itu. Yang pertama standar pengelolaan. Ini standar biaya, biasanya pengelolaan standar biaya Nah, kemudian kita sebagai guru, nah biasanya terkait langsung dengan standar isi, apalagi standar proses ya, dan standar penilaian. Mengacunya kepada delapan standar gitu. Kemudian tantangan internal lainnya terbanyak ya, ke negara kedua apa satu ya, setelah India dan Cina ya, kita termasuk negara terbanyak ya. Nah, di sini ini tantangan ya. Nah, kalau kita penduduknya kita banyak, maka usia produktif pun ini akan banyak ya. Usia produktifnya seperti apa? Nah, di sini ini tantangan ya, bagaimana membuat menjadikan usia produktif ini menjadi tidak sia-sia begitu saja. Nah, di sini harus dirubah apanya? Pendidikannya ya. Bidang pendidikannya apanya? Kurikulumnya begitu. Selanjutnya, kalau tadi saya sampaikan ada tantangan internal, yaitu tantangan di bagian tubuh bangsa Indonesia. Kalau tantangan eksternalnya ya kita berpacu, berkompetisi, bekerja sama ya dengan perkembangan pendidikan di negara lain tentunya ya. Dan konon katanya teman-teman bahwa katanya waktu kita launching kurikulum 2013 itu sebetulnya kalau di negara lain itu sudah berjalan 20 tahun yang lalu begitu. Jadi kita sebetulnya ketinggalan 20 tahun yang lalu. Isi daripada kurikulum 2013 kan kita lihat saja nanti, isinya memerdekakan, memanusiakan ya, membuat pendidikan cepat majunya begitu ya. Nah, ini konon katanya menurut peneliti kita kurikulum 2013 itu harusnya dari kapan begitu ya, tapi kita baru mulai 2013. Ya itulah karena budaya ya, karena keberadaan negara dan budaya tentunya mempengaruhi pendidikan begitu. Kalau Apa Ustazah? dan Slide-nya hilang. Perkembangan negara tersebut begitu. Nah, kita baru jalan di 2013, sementara kata pengamat ya, ini di negara lain sudah berjalan sejak kapan begitu ya, sejak lama begitu. Suara saya jelas? Iya. Apa Ustazah? Ustazah suara sudah saya presentasi jelas atau tidak Ustazah? Presenting. Iya, jelas. Belum. Saya tutup dulu. Oh iya, oke Ya, Ustazah. saya tutup dulu presentasinya. Suara saya jelas? Iya, jelas Ustazah. Ya, jelas ya? Ya, oke. Terima kasih. Oke, ya bagus berarti. Ya, terima kasih Ahi Alfat. Nah, ini ya.
Saya masih tutup presentasinya, jadi teman-teman kalau kita baca bukunya Colin Ross ya, kemudian L. Silberman gitu ya, ya buku-buku metode pembelajaran ya, itu memang itu buku sejak lama begitu ya, dan isinya yaitu ya yang ada ruhnya itu gitu ya. Kalau di negara lain ya itu udah sejak lama begitu ya. Termasuk kurikulum 2013 ini ya inspirasinya dari negara-negara maju di luar gitu ya. Nah, ini tidak mengapa karena kita terus mensejajarkan ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya kita harus terus mengikuti walaupun kita punya jati diri sendiri ya. Nah, itu teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, ini ya. Ini sebuah tantangan. Ya, berikutnya. Nah, ini bukan lagi apa? Ini sudah sebuah reformasi ya. Kita harus merefor ya. Memformasikan kembali bagaimana pendidikan nasional kita ya, yaitu yang mengacu 8 standar tadi ya, kurikulum 2013. Ini ada 8 standar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman urusan kita nih guru berkecimpung ya. Ada standar isi, standar proses pembelajaran, ya termasuk kita sekarang mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks bahasa Arab ini masuknya kepada standar proses pembelajaran ya. Masuk juga ke penilaian juga ya, inti dari keempat ini nih ya. Nah, kalau di bawahnya yaitu ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan. Ini urusannya manajemen ya, manajemen sekolah ataupun manajemen kependidikan nasional ya, nasional ataupun kementerian pendidikan masing-masing daerah begitu ya. Khususnya ini pengelolaan sekolah ini ya, urusan kepala sekolah, urusan manajemen begitu. Nah, kalau kita sebagai guru ini terkait langsung dengan yang bagian atas. Namun saling berkaitan ya. Bagaimana standar proses mau berjalan kalau berjalan dengan baik kalau misalkan standar sarana prasarananya tidak memadai ya. Kemudian standar pengelolaannya masih di bawah standar manajemen yang baik misalkan begitu ya. Jadi ini 8 standar ya. Jadi reformasi kurikulum tersebut mengacu kepada 8 standar ya. Selanjutnya perkembangan penduduk ya sebagai modal ya, kita itu ada bonus demografi ya, tahun sekian bahwa SDM sumber daya manusia usia produktif kita mulai dari tahun kemarin ya sampai 2035 Masya Allah ini akan melimpah ruah ya, melimpah ruah. Nah, ini tentu ya, apakah usia produktif ini akan kompeten ataupun tidak kompeten? Ya pilihannya dua, mau kompeten atau tidak kompeten. Kalau mau kompeten, modal ini sebagai modal pembangunan ya. Kalau tidak kompeten ya, penduduk yang produktif tidak kompeten, maka itu jadi beban ya. Kita tidak ingin menjadikan itu adalah usia berkah ya, melimpah dari usia produktif ini menjadikan beban, tapi harus jadi modal pembangunan. Maka jawabannya hanya satu ya, diantaranya adalah harus bertransformasi, harus mereformasi melalui pendidikan. Nah, ini
perkembangan penduduk ya, ini sebagai modal, sebagai rujukan kenapa kita harus mengembangkan kurikulum ya sampai kepada tahun ini 2020 kemarin ya, ini kita sudah mau rubah lagi ya, kita sekarang sudah harus mulai mengenal kurikulum prototipe ya, tapi ini di sekolah-sekolah yang sekian berjalan dari 2013 sekarang 2020 itu masih ada yang menjadi PR ya bagi kurikulum, misalkan di standar penilaian ya, itu guru-guru di sekolah itu masih ada beberapa permasalahan di bagian standar penilaian ya, diantaranya itu. Nah ini pun makanya kurikulum prototipe ini pokoknya luar biasa sekali ya. Nanti tapi pembahasannya sekarang ini dulu ya. Bahkan bocoran nih teman-teman ya. Kurikulum prototipe ini kalau menurut saya ini kurikulum prototipe yang sekarang sedang akan dilaunchingkan dan tahun depan akan launching. Ini Ma'had Az-Zaitun sudah memulai sebetulnya ya. Tapi ceritanya nanti lagi ya. Nah ini kurikulum 2013 ya. Kemudian kalau tadi tantangan internal, sekarang tantangan eksternal ya, globalisasi dan lain sebagainya. Kemudian masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia sampai kita rasakan ya dari pengaruh kesehatan ya, ini akan mempengaruhi kekuatan ekonomi dunia. Nah ini kurikulum 2013 itu belum mengenal masa pandemi ya, ternyata ini tantangan eksternalnya sangat di dalam tantangan eksternal ini ya, ini saling berpengaruh ya. Kemudian pengaruh dan imbas tekno-science ya, kalau misalkan kurikulum 2013 ini sebelumnya sudah ada pandemi, mungkin ada juga pengaruh dan imbas kesehatan ya. Nah selanjutnya ada mutu, investasi dan transportasi pada sektor pendidikan ya, materi yang kita kenal ada PISA ya, di PISA pun kita konon katanya kita ranking bawah ya, jadi masih mengkhawatirkan, kita masih termasuk yang buta literasi ya, kurang literasi ya di berbagai bidang. Ini tantangan untuk kita semua ya. Ya selanjutnya untuk kompetensi masa depan, bagaimana kita mampu berkomunikasi, mampu berpikir jernih dan kritis. Siapa? Ya anak-anak kita, begitu ya. Siapa yang akan menguasai masa depan? Ya generasi kita, begitu. Kemudian bagaimana kita mampu, murid-murid kita, anak-anak kita mampu mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Nah ini yang utama ya, ini yang utama. Kemudian kemampuan warga negara yang bertanggung jawab, mampu mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Sejak sebelum kurikulum 2013, kembali ke saya singgung tadi Ma'had Az-Zaitun, kita sudah sejak kapan ya meneriakan toleransi dan perdamaian. Gitu ya. Jadi jauh-jauh sebelum 2013. Kemudian kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja dan seterusnya ya. Dan terakhir itu tanggung jawab terhadap lingkungan ya. Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya. Ini Masya Allah mulia sekali ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi kita ya. Ya, berikutnya bagaimana persepsi masyarakat. Nanti ini PowerPoint-nya nanti akan saya share ya.
Ini saya ketika mengikuti BIMTEK kurikulum ya pada saat itu, ya alhamdulillah panjang umur. Dulu 2013 saya ikuti, kemudian sekarang sudah 2022 ya. Ya baik, ini persepsi masyarakat ya terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Nah itu ya. Terasa sekali ya kalau generasi saya merasakan ya itu sangat terasa sekali bahwa mendewakan kognitif ya. Nah ini persepsi masyarakat ya, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan karakter. Nah kalau berbicara karakter ceritanya panjang ya, betapa pendidikan belum memberikan apa ya, makanya ada perubahan kurikulum ini, ada pengembangan kurikulum ini karena dirasakan seperti sia-sia begitu ya. Dididik yang sudah Apa Ustazah putus-putus? di jalan ya. Aku tadi Kenapa putus-putus Uti? Ustazah. Tadi putus-putus Ustazah. Oh putus-putus ya, iya ya sudah Iya, lanjut Ustazah. saja ya karena sinyalnya begini ya. Iya Ustazah. Oke, ya, terima kasih Kak. Selanjutnya perkembangan pengetahuan, ya terima kasih. Perkembangan pengetahuan dan pedagogi ya. Nah ini ada neurologi, ada psikologi, kemudian ada observation based discovery learning dan collaborative learning. Jadi psikologi mengenal ya, ada ilmu neurowan ya. Kemudian jadi dasarnya ini satu persepsi masyarakat, yang kedua ini perkembangan, ini sudah perkembangan keilmuan berbeda ya. Kalau dulu neurologi belum berkembang, sekarang sudah berkembang, yaitu ilmu saraf. Ya jadi tapi teman-teman juga harus berkecimpung di dunia saraf otak. Nah ini pendekatan belajar pun siswa kita itu gayanya sudah gaya discovery learning, mencari, menggali, begitu ya. Jadi bagi zamannya kompetisi sekarang ya, tapi sudah kolaborasi, kemampuan A kemudian negatif yang Ya, mengemuka sinyalnya ya, hilang. diantaranya adalah
Ustazah, suaranya putus-putus. Tadi itu yang karakter kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kemudian kurikulum 2013. Dan yang pertama kenapa lahir kurikulum 2013? Suara saya jelas. Uhti Nurul Fozia, suara saya jelas. Nah, sekarang jelas, Uhti Ustazah. Anissa, Uhti Anissa Nur hilang. Arifah, suara saya jelas. Jelas, Suara saya- Ustazah. Oh gitu, ya baik. Tadi sempat hilang ya. Ya baik, dilanjutkan ya. Ya dilanjutkan. Nanti mulai pekan depan kita diskusi ya. Sekarang mohon maaf kita pengenalan dulu ya, sekilas walaupun teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kurikulum 2013. Ya. Tadi ini penyempurnaan sudah ya, KBK, kemudian KTSP 2006. Nah ini menjadi kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan, jadi bukan dari mata pelajaran yang tidak sesuai konteks kehidupan ya. Oleh karena itu standar kompetensi lulusannya diturunkan dari kebutuhan, diturunkan standar A ini untuk ini, pelajaran B untuk ini. Kalau sekarang keseluruhan saling terkait ya, mau mata pelajarannya apa, dia harus sosial, pengetahuannya kuat ya, keterampilannya juga oke, spiritualnya mantap, sosialnya tidak diragukan gitu ya. Nah selanjutnya semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan, harus berkontribusi ya, pelajaran apapun. Jadi bukan milik akidah akhlak, bukan milik PKN, bukan milik budi pekerti saja, bukan milik pelajaran budi pekerti ya, berkaitan dengan karakter siswa, tapi seluruh mata pelajaran punya kontribusi, punya tanggung jawab ya. Kemudian mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Nah, ini khas dari kurikulum 2013. Kita mau
olah seperti apa mata pelajaran ini. Kemudian secara konteks kehidupannya ini bisa jadi di bidang pengetahuan bisa dikembangkan seperti apa, keterampilannya apa yang akan dikembangkan di dalam mata pelajaran itu. Kemudian semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Siapa yang sudah hafal, yang sudah paham kompetensi inti apa saja? Uhti Hilda, kompetensi inti apa saja? Sudah pernah dengar? Pernah, Ustazah. Uhti Ilma? Ya, Uhti Hilda pernah dengar kompetensi inti apa saja? Ya, siapa yang pernah dengar? Uhti Anissa. Sikap ya Ustazah. Kompetensi inti ada 4 ya. Iya, Ya, ada Ustazah. 4. Apa saja? 1. Sikap, Apa? Uhti Nurul 1. sikap spiritual, Sikap. Terus? sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Ya. Ya. KI 1 spiritual, kompetensi inti 2 sosial, kompetensi inti 3 pengetahuan, kompetensi ada lagunya kalau biar tidak lupa ya. KI 1 spiritual, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan atau gini ya. Itu untuk mengingatkan saja ya. Jadi gampang. Apa kompetensi inti? Oh iya, tinggal nyanyi gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini terutama mindset ya, mau kurikulumnya apa, kalau mindsetnya nggak nyambung, ya sama saja ya, bahkan ada yang mengatakan apa kurikulum 2013, begitu-begitu saja. Nah, ini berarti ada yang tidak pola pikirnya tidak sesuai ya. Jadi di pola pikir kurikulum 2013 tidak mengenal kata tidak bisa, tidak mengenal kata susah, tidak mengenal kata cemberut, tidak mengenal kata terpaksa, kacau, tidak bisa, ya ini kata-kata negatif semuanya. Jadi bagaimana kita sebelum kita menularkan ruh daripada kurikulum 2013, kita men-setting diri kita dengan pola pikir yang positif. Pikiran, perasaan positif, hasilnya pun akan positif. Pikiran, perasaan negatif, hasilnya akan negatif. Sehingga yang ada adalah bisa menantang, tersenyum, senang, indah, bisa, begitu ya teman-teman ya. Nah, termasuk ini setting yang harus ada dalam diri kita ya, diri seorang pendidik. Ya, lanjut. Masih penyempurnaan pola pikir ya, yang tadinya pembelajaran itu berpusat pada guru, sekarang menjadi berpusat pada siswa. Yang tadinya pendidikan satu arah antara guru dengan murid satu saja, A dengan B ya, atau A dengan C. Tapi sekarang menjadi pembelajaran interaktif ya, tidak hanya terkait 1-2 atau satu saja ke lawan bicara ya, ke pembelajar kepada pembelajar, tapi secara keseluruhan ya, interaktif. Kemudian yang tadinya isolasi, sekarang kita sudah
kepada pembelajaran lingkungan jejaring. Yang tadinya murid pasif ya, hanya seperti gelas yang dituang air, kemudian kalau penuh ya penuh, kalau enggak ya enggak ya, tergantung dari yang memberikan air itu. Nah itu kan pasif ya. Kalau sekarang filosofinya adalah tanaman ya, tanaman yang tumbuh ya, yang kita tanam kemudian tumbuh, kemudian disiram, dipupuk, terus bertumbuh begitu ya, sehingga itulah ya aktif ya, daripada beda filosofi tadi gelas yang diisi air ya, tapi sekarang tumbuhan yang disirami air ya, terus dia bertumbuh aktif ya. Kemudian dari maya abstrak menjadi konteks dunia nyata ya. Dari pribadi menjadi pembelajaran berbasis tim. Dari semua materi yang diajarkan menjadi lebih khusus lagi ya, memberdayakan kaidah kekhasan yang ada di dalam mata pelajaran ya, keterikatan satu dengan yang lainnya. Kemudian stimulasi rasa tunggal ya, respon ini di kurikulum 2013, respon ke segala penjuru, ke segala panca indera, memanfaatkan potensi ya, baik itu audio, visual ataupun audio visual ya, apa yang ada di panca indera kita itu potensinya digali ya semaksimal mungkin. Kemudian alat tunggal, yaitu senjata kita untuk guru zaman dulu, yaitu papan tulis ya. Kalau sekarang kita sudah multimedia, berbagai peralatan teknologi dan pendidikan ya, teknologi pendidikan itu ini bisa ya inilah ya pola yang dikembangkan di dalam kurikulum 2013. Kemudian dari produksi massa kita sampai jam 12 lebih berapa, Uti? 12 lebih 20 saja. Oh iya, 12 lebih 20 ya. Ya, sedikit lagi. Produksi massa, siswa meroleh dokumen yang sama. Nah, kalau di kurikulum 2013 menuju kepada kebutuhan pelanggan siswa mendapat dokumen sesuai dengan ketertarikan sesuai potensinya. Makanya ada rapor kurikulum 2013 itu sebetulnya di sana memberikan ruang yang lebih ya daripada kemampuan potensi yang berbeda-beda dari siswa kita, yang bukan hanya kognitif saja ya, tapi secara keseluruhan baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian usaha sadar tunggal mengikuti cara yang seragam. Ini ya hampir sama dengan tadi ya. Lanjut ke pusat center, student center ya, student center, bukan lagi teacher center. Ya. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini asik ya teman-teman ya. Jadi penyampaian pengetahuan bukan hanya sekedar transfer ilmu dari seorang yang senior kepada junior, dari seorang guru kepada murid ya. Jadi guru itu sebagai fasilitator ya, sebagai mediator, sebagai motivator ya. Jadi bukan yang seorang transfer ilmu ya, satu-satunya sumber. Nah, di sini kedua belah pihak antara pembelajar dan pembelajar ini bisa pertukaran pengetahuan antara guru dan siswa ya, atau siswa dan siswa lainnya. Asik ya. Nah, seperti sekarang teman-teman, nanti kita akan berbagi ya, kita akan sharing bukan hanya dari saya saja, tapi dari teman-teman juga ya. Mulai pekan depan kita akan lebih interaktif ya. Nah, sekarang pun ya tadi saya sampaikan metode pembelajaran kita diantaranya discovery learning ya. Bukan hanya di kelas saja, yaitu sampai kepada keluar kelas,
apa yang perlu dikembangkan dari mata kuliah ini, apa yang harus digarisbawahi, kemudian dibangun, teman-teman membangun kembali ya pengetahuan tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang utuh ya. Kemudian ya lanjut. Ini tadi sudah ya. Ya, ini langkah penguatan proses, yaitu karakteristik penguatan ya. Ini ada proses pembelajaran, ada proses penilaian. Untuk proses pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik ya, melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar dan lain sebagainya. Bukan hanya mampu menjelaskan ya, tapi ini rangkaian daripada saintifik ya. Selanjutnya menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran ya. Jadi dasarnya adalah ilmu. Kemudian menuntun siswa untuk mencari tahu ya, bukan diberitahu. Nah, ini bisa sebetulnya kalau discovery learning ini mencari tahu sendiri ya. Bukan termasuk teacher center. Discovery learning itu masuk kepada student center. Kemudian menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, membawa pengetahuan dan berpikir logis, sistematis dan kreatif. Kemudian di bidang penilaian, mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi ya. Jadi ada tahapannya, ada prosesnya. Ini kemampuan si A, kenapa demikian? Nah, ini kita harus mempunyai riwayat, mempunyai catatan mulai dari dasar sampai kepada ada perbaikan ya. Kemudian menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran mendalam ya. Analisa ya, sintesis, evaluasi ya, bukan hanya sekedar mendeskripsikan ya. Nah, ini sudah kita di model penilaian kita sudah memakai higher order thinking skills ya. Ya, baik. Selanjutnya langkah penyesuaian beban guru dan murid. Ini urusannya ya urusan pendidikan, urusan kedua belah pihak, urusan pembelajar dan pembelajar. Nah, ini bagaimana langkah-langkah penyesuaian beban guru dan murid ya. Kalau guru punya beban menyusun silabus, mencari buku, mengajar beberapa mata pelajaran, mengajar banyak mata pelajaran, menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghelak mata pelajaran yang lain sehingga selaras. Kemudian menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembahasan. Nah, ini di bagian guru ya. Kalau di murid punya beban apa saja? Di antaranya mempelajari banyak mapel, mempelajari mata pelajaran dengan cara berbeda, membeli buku, dan lain sebagainya. Nah, di penyelesaiannya adalah disediakan buku. Nah, ini bukan alasan lagi. Ya, bukan alasan lagi guru mempertanyakan buku ajar ya. Jadi, ini sudah disediakan, ini pegangan guru, ini pegangan murid, begitu. Nah, mungkin kita juga nanti akan menelaah buku yang diterbitkan oleh kementerian ya, atau buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan ya. Kemudian penyelesaiannya sudah selesai ya. Kalau ini dikatakan beban harus buat ini, udah di kurikulum 2013 ini disediakan. Kemudian
Pendekatan tematik terpadu menggunakan satu buku untuk semua mata pelajaran sehingga dapat selaras dengan kemampuan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Nah, ini makanya ini pun perlu pembelajaran ya, khususnya bagi orang tua ya. Kalau dulu katanya enak belajar itu, ini PKN, bukunya ada PKN. Kalau sekarang bukunya satu, bingung begitu. Nah, ini sebetulnya tidak seperti itu ya. Harapannya adalah ini saling terkoneksi ya antara ilmu satu dengan ilmu lainnya, antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Hanya saja mungkin sudah sejak bertahun tahun kita tidak mengenal ya tematik terpadu ya, kita hanya mengenal teman berapa menit lagi? 20 menit lagi, gantian teman-teman, silakan. Ayo gantian, siapa yang mau memberikan tanggapan? Ya, siapa yang akan memberikan tanggapan? Sebelum dilanjutkan, halo, Ahi Irsad, apakah mendengar suara saya? Dengar saja. Saja untuk kelompoknya berapa orang ya? Ahi Irsad? Ya saja. Ya, nanti saya share ya. Oke, baik saja. Nanti saya share ya, Ahi Irsyad. Oke saja. Ya, sekarang tanggapi apa yang sudah kita simak bersama. Silakan. Nah, ini juga menarik teman-teman, satu lagi ya. Ini, nah bagaimana kurikulum, konsep kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yang mulia ya, yaitu keseimbangan antara keseimbangan manusia ya, yang di dalamnya tidak lepas dari sikap, keterampilan dan pengetahuan. Khususnya kalau kurikulum sebelumnya lebih kepada hard skill, kalau sekarang lebih kepada soft skills ya. Bagaimana membangun soft skills generasi ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, ini seharusnya seperti ini. Ya, bagaimana akhlak di tingkat SD itu presentasinya besar ya. Jadi anak-anak itu knowledge-nya tidak sebesar dari attitude ya, atau akhlak atau moral. Nah, ini yang harus dibina ya. Kalau misalkan mahasiswa dibina lebih banyak attitude-nya, ini perjalanannya sudah lewat ya, golden age-nya sudah lewat, masa-masa dia dibangun ya, masa-masa dia berkembang akhlaknya begitu ya. Jadi di SD ini lebih banyak kepada moral ya. Terus sampai mengecil. Kenapa mengecil? Karena sudah memahami ya. Ini pondasinya dari sekolah dasar. Makanya teman-teman konon katanya termasuk buku yang saya baca gitu ya, buku School in Finland, lupa bukunya namanya ya, buku tentang bagaimana pendidikan di Finlandia ya.
bagaimana pendidikan di Jepang begitu, yang mengutamakan karakter daripada pengetahuan. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Termasuk di di kurikulum 2013 harapannya seperti itu, kembalikan pada teori, kembalikan pada apa? Iya, teori sejati yang bisa dikembangkan begitu ya. Jadi anak-anak kita tadi kan evaluasinya ya orang begitu ya. Tapi tidak banyak tahu, bahkan tidak banyak mempunyai sikap yang baik. Nah, ini penguatan moral itu di masa sekolah dasar. Knowledge-nya kecil, sama ya, hampir terus tinggi, terus bertambah ya, jadi ya banyaknya di sekolah menengah atas sampai kepada perguruan tinggi. Ini pembelajaran attitude-nya sudah mengurang. Kenapa demikian? Karena sudah kuat begitu ya, di SD kuat, SMP kuat, SMA kuat, perguruan tingginya dia sudah mempunyai kekuatan attitude ya. Nah, kalau pengetahuan ini teman-teman ya, teman-teman posisinya ada di perguruan tinggi ya. Nah, di sini lebih yang banyak adalah ya dari sisi knowledge-nya. Makanya kalau jadi mahasiswa ya kita harus harus ada isinya ya, ada knowledge-nya ya, skill-nya juga, attitude-nya sudah kuat sebelumnya ya, sehingga menjadikan pribadi yang unggul ya. Sebaliknya kalau di masa dasar attitude-nya misalkan kebalikan dari knowledge, misalkan dibalik ya, nah ini apa yang terjadi? Nah, sehingga kita merasakan itu karena sekolah dasar sudah dibebani mata pelajaran yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian dia belajar sikap hanya normatif ya, hanya hanya sekedarnya saja begitu. Jadi jangan sampai dibalik ya. Ya, baik teman-teman, ini sangat menarik ya, bagaimana keseimbangan 3 sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, sudah itu saja teman-teman. Silahkan ditanggapi. Ya, teman-teman silakan ditanggapi. Siapa yang ingin menanggapi? Berarti kurikulum 2013 perkiraan sampai tahun ini aja ya Ustazah? Kurikulum 2013 tidak, tahun depan seperti halnya kurikulum 2013 juga diuji cobanya 2012, kemudian 2011 dan 2012 begitu ya, uji cobanya biasanya kurikulum baru itu sekitar 2 tahun. 2013 baru launching, itu pun tidak semua, tidak serentak, tapi setahap demi setahap. Namun kurikulum ini bukan perbedaan yang perubahan yang mendasar ya, hanya pengembangannya saja ya. Titik lemahnya di mana, kemudian titik kekurangannya di mana, kemudian dikembangkan. Jadi tidak begitu saja berubah begitu ya. Nah, kabar baiknya adalah kurikulum prototipe ini ya kurikulum yang
apa ya, yang semakin sekarang aja kurikulum 2013 sudah nampak ya, kita murid-murid kita dimanusiakan, guru juga dimanusiakan, lebih manusiawi, lebih terus ya, namanya juga perbaikan ya, apalagi kurikulum prototipe ya, ini diberikan kemerdekaan seluas-luasnya sekolah untuk mengembangkan, mau diapakan ya, pengelolaannya seperti apa, prosesnya bagaimana ya, dari 8 standar tadi yang diuraikan silahkan ya, apa ya, lebih merdeka begitu. Nah nanti kita ujian tengah semester ya. Nah adapun berlakunya kurikulum prototipe nanti 2000 apa tidak serentak seperti 2013, tetap itu KTSP juga berjalan ya, karena ada sekolah-sekolah yang belum siap begitu. Ya mungkin setahap demi setahap, tapi untuk tahun ini, tidak hanya tahun ini ya, 2004 pun tidak dihilangkan begitu saja ya, sama seperti perjalanan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 tetap berjalan, karena kan ini penyempurnaan ya, penyempurnaan begitu. Namun biasanya ya ada apa ya, ya harus ada kesiapan ya, ada kesiapan dari berbagai pihak begitu. Untuk tahun depan masih kurikulum 2013. Sekarang 2004. Konon katanya 2004. Jadi 2003 masih. Jadi sekarang belum berakhir, tahun depan masih lanjut. Ya sepertinya launchingnya 2024. Begitu Uhti. Oh iya, naam. Uhti Lutfi ya. Ya Uhti Lutfi. Ya, Ustazah. Bagaimana yang lainnya? Yang Ya. pasti kalau kayak apa, Silakan. standar kompetensi dasar gitu tidak diubah ya Ustazah? Cuman pengembangan aja. Suaranya putus-putus Uhti Lutfi, ulangi. Seperti apa, kompetensi dasar, terus standar isi, seperti tadi yang keterampilan. Yang ada 4 itu nggak akan diubah ya? Hanya pengembangannya saja. Iya, tidak lebih kepada, bahkan lebih kepada, ya betul Uhti, ini tetap kurikulum 2013 secara apa, ruhnya ya, misinya ini tidak banyak berubah, bahkan lebih ini lagi, lebih apa, lebih merdeka begitu ya, lebih merdeka lagi. Kalau di kurikulum 2013 ini ditentukan semester ini silabusnya ini, kemudian capaiannya ini, nanti kelas berikutnya begini, sudah ditentukan ya, ini harus selesai, ini apa, kurikulum bahasa Arab semester 1 dari poin A sampai C misalkan ya, nanti semester depannya dari poin D sampai F misalkan. Nah kalau di prototipe itu tidak begitu, silahkan diatur maunya seperti apa ya. Yang penting anak bisa, yang penting tercapai. Mau misalkan semester 1 bahasa Arab hanya membaca saja misalkan ya, itu diserahkan kepada sekolah. Jadi sekolah mempunyai hak yang sangat luas ya untuk mengembangkan kurikulum. Begitu Uhti. Jadi lebih leluasa begitu ya. Nah, tinggal nanti ini pasti akan terjadi kompetisi yang sehat ya, kompetisi yang sehat. Saya rasa begitu. Nanti kita ketemunya di perguruan tinggi ya. Jadi anak-anak sekolah menengah pertama mulai dari dasar pertama atas itu diserahkan ke sekolah. Ini anak mau dijerumuskan kemana begitu ya, mau apa, kompetisinya mau seberkualitas seperti apa, itu tergantung sekolah. Jadi sekolah nanti kerja keras ya, karena ini adalah
harga diri gitu, harga diri sekolah ya. Bagaimana bisa mengembangkan siswa-siswi ya tergantung sekolah begitu, tergantung pengelola, tergantung guru ya untuk merumuskan kurikulum apa begitu. Bukan kurikulum apa, mau seperti apa gitu ya. Kebebasan yang diberikan itu mau mengelolanya seperti apa nanti ketemunya di perguruan tinggi ya, di perguruan tinggi misalkan lulusan sekolah Ma'had Az-Zaitun, apa sih kemampuannya ya, sikapnya seperti apa, pengetahuannya seluas apa, keterampilannya secanggih apa begitu ya, dengan misalkan sekolah Al-Muthohari Bandung misalkan ya, sekolah sekolah Muthohari Bandung di Bandung ya. Nah ini sama-sama kan, sama-sama menengah pertama, sama-sama menengah atas, tapi misalkan ada perbedaan begitu ya. Nah ini kan tergantung sekolah ya. Nanti kan mereka ketemunya di perguruan tinggi ya, ketemunya di perguruan tinggi. Oh ternyata sekolah ini begini, ternyata siswa ini yang dikelola oleh sekolah B ternyata begini begitu. Jadi ketemunya di perguruan tinggi. Adapun sebelumnya bebas, diberikan kebebasan seluas-luasnya. Begitu Uti Lutfi. Ya, Merdeka Ustazah. intinya ya. Kurikulum ya begitu. Jadi kita betul-betul ya sebelum kepada murid kita tentunya tadi tantangan ya, internal ataupun eksternal ya, kita sebagai guru kembali lagi kepada diri kita ya, khususnya kita sebagai guru pendidikan bahasa Arab ya, dan teman-teman bukan hanya sebagai calon guru saja ya, kesempatan misalkan untuk menjadi guru, saya berkesempatan dan saya passion saya misalkan di penelitian misalkan begitu ya, tapi penelitian yang arahnya ke profesionalitas bahasa Arab ya, ataupun edupreneur ya, kaitannya dengan bahasa Arab begitu teman-teman ya. Jadi ini kembali kepada kita sebagai guru, ayo kita siapkan pengetahuan ya, kemampuan, keterampilan, begitupun sikap kita sebagai seorang guru yang akan memberikan yang memberikan nuansa ya daripada generasi kita. Begitu Huti Lutfi ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Ada pertanyaan dari yang lainnya? Ustazah. Ya. Hai Alfat. Kalau untuk kurikulum Merdeka itu sudah diuji coba atau belum, Ustazah? Suaranya putus. Suaranya putus. Bagaimana Ai? Untuk kurikulum 2013? Maaf saya, kurikulum Merdeka. Terdengar tidak Ustazah suara saya? Ditulis boleh Ahi Alfat? Iya, tidak Ahi Alfat. Coba sekali lagi. Sekali lagi Ahi Alfat. Bagaimana Ahi Alfat?
Sinyalnya ya. Sinyalnya mungkin ya. Ya, baik teman-teman. Apakah Uhti Hairunisa mendengar saya? Mendengar saja, jelas. Oh, mendengar ya. Ya, Ahi Alfat. Ya, Ahi Alfat juga sinyalnya sama ya, kurang bagus ya. Ya, Ahi Alfat bisa diulangi, boleh? Oh iya. Oh iya, Ahi Alfat. Pertanyaannya kurikulum merdeka. Slogan ya, slogan kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe nanti itu adalah kurikulum nasional yang sekarang sedang diuji cobakan ya. Sekarang jadi Ahi Alfat. Jadi sekarang ada beberapa sekolah yang sedang diuji cobakan ya. Namanya sekolah penggerak. Ya, jadi di masing-masing provinsi ya, masing-masing kabupaten itu sudah ada penggerak ya, sudah ada sekolah yang sedang diuji cobakan gitu. Jadi mulai sekarang tahun depan ya, jadi mulai dari tahun ini ya, tahun depan dan 2024 akan segera dilaunchingkan ya, daripada pengembangan kurikulum 2013 ini. Begitu Ahi Alfat. Ya Ustazah, syukran Ustazah. Ya, dan kita nggak tahu di Indramayu sekolah mana ya yang jadi penggerak. Ya itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jadi hari ini kita sekilas mengenal kurikulum 2013 ya, untuk kedepannya kita akan banyak menelaah isi daripada kurikulum dan bahan ajar atau buku teks ya, bahasa Arab. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita hari ini sudah belajar kita hari ini sudah belajar berapa poin? Ini rasionalisasi perubahan kurikulum, kemudian elemen perubahan kurikulum, standar isi, kemudian strategi pelaksanaan kurikulum, dan mindset daripada kurikulum 2013. Ya, baik, itu saja teman-teman yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, dan mulai pekan depan kita diskusi. Nanti akan saya share ya materi atau rencana pembelajaran semesternya. Itu saja dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ahi Alfat atau Uhti Hairunisa, dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, Silakan Ahi Alfat ditutup ya. Atau Uhti Hairunisa, ya baik. Uhti Nisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini sudah selesai pembelajarannya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita dapat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam.